Shalom semua. Shalom. Tuhan memberkati ibadah kita hari Minggu ini tanggal 10 April ya 2022, di mana sebentar lagi kita diperhadapkan dengan peristiwa memperingati dengan kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kalau dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita salah paham bahwa jangan sampai ada pengertian Allahnya, Tuhannya, Elohimnya Kristen pernah mati. Yang sesungguhnya adalah Yesusnya yang mati, Yesusnya yang disalibkan, Yesusnya yang sudah mengalahkan maut, dan Yesusnya yang sudah naik ke surga, dan Yesusnya yang sudah diberikan mahkota untuk menguasai dunia dan surga, dan dialah yang diperkenankan untuk menghakimi nantinya seluruh dunia ini, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi jangan keliru bahwa jangan sampai kita percaya bahwa Tuhan kita pernah mati. Yang mati di situ adalah secara manusia, karena dia dalam jelmaan manusia itu yang menanggung dosa-dosa kita. Dan Tuhan selalu berpesan bahwa bersama-sama dia dan orang-orang benar di dalam dia akan menghakimi dunia ini. Jadi penghakiman itu bukan pencipta langit dan bumi, ya. Penghakiman itu kepada manusia yang sudah mengalahkan kematian, yang sudah bangkit dari kubur, dan yang naik ke surga, dan yang sudah menyediakan tempat kepada setiap orang yang percaya di dalam dia. Baiklah, kita mulai ibadah kita di sini, ibadah Minggu di Rutan Poldasu Sumatera Utara di Kota Medan ini. Sekalipun kehadiran kita tidak seberapa di sini, tetapi Tuhan percayalah memberkati saudara-saudara di dalam hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang bersih, sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Dia atas segala kebesaran dan kesetiaannya kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Minggu lalu, hari Kamis, beberapa hari kemarin, saya memberikan khotbah tentang perjalanan saya ke Nias, di mana di Nias itu semua tahanan Nias Selatan dan di Gunung Sitoli memegang opo-opo kekuatan okultisme, memegang jimat-jimat untuk menjaga dirinya. Terus tak satu pun mereka yang tidak bersedia untuk melepaskan itu. Karena itu luar biasa, di Nias Selatan dan di Gunung Sitoli ini rata-rata 50 orang tahanan itu telah dimenangkan oleh Tuhan dengan melepaskan kekuatan-kekuatan roh-roh jahat, yaitu okultisme. Dan saya baru kali ini masuk dalam rumah tahanan dan penjara-penjara, semua terlibat dalam kekuatan-kekuatan gaib yang diberikan orang tuanya, yang dipakai sendiri. Makanya hari ini saya ingatkan bahwa kepada saudara-saudara, apabila saudara masih memakai pedukunan kuasa roh-roh jahat di dalam tubuhmu, percumalah ibadahmu saat ini. Tidak ada gunanya itu. Dan percumalah saudara percaya bahwa saudara mempunyai Tuhan yang hidup dalam memimpin hidupmu. Saya lebih bagus mengatakan pilih antara satu. Pilih aja kekuatan-kekuatan gaib itu dan tinggalkan Tuhanmu yang sangat membencimu memakai ilah-ilah lain selain daripada Dia sendiri. Karena hukum Taurat
Dari yang pertama pun sudah dikatakan, akulah Tuhan Elohimmu, jangan ada padaku ilah lain selain daripadaku. Itu berlangsung sampai sekarang. Walaupun itu hukum Taurat, saya ulangi, akulah Tuhan Elohimmu, pencipta langit dan bumi dan dirimu sendiri. Jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain, Elohim lain, Adonai lain selain daripada aku yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan dirimu sendiri. Itu sudah dipesan. Karena dia sangat benci dan dia sangat marah apabila orang-orang memiliki Tuhan lebih daripada dia. Tuhan orang Kristen yang percaya kepada Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua Mashiach adalah Tuhan yang satu. Dari dulu bangsa Yahudi memiliki Tuhan yang satu. Bukan Tuhan yang beranak, pinak dan sebagainya. Hanya satu. Lain bangsa Yunani dulu, mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang begitu banyak, dewa-dewa, ya. Tetapi bangsa Israel, bangsa Yahudi sudah memiliki Tuhan yang satu, ya, sampai sekarang ini. Namun kekurangan bangsa Yahudi, agama Yahudi adalah bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang satu itu telah datang ke dunia, telah menjelma ke dunia ini untuk boleh berkomunikasi dengan manusia, untuk boleh manusia itu berhadapan dengan pencipta langit dan bumi itu dalam rupa manusia. Inilah sebentar dunia akan memperingati hari kematian yang disebut hari Paskah. Nah, ini bangsa Yahudi sampai sekarang tidak percaya bahwa yang mereka tangkap, mereka bunuh itulah yang sering disebut-sebut di bait daripada Tuhan. Seringkali dibacakan khususnya di Yesaya 53. Di situ saudara bisa baca Yesaya 53. 1, 2, ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dan kepada siapakah tangan Tuhan tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Terus? Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan. Terus? Dan sebagai tunas dari tanah kering. Sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semarak. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Dalam rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Sehingga kita menginginkan dia. Ia dihina dan dihindari orang. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung. Penyakit manusia kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dan kesengsaraan manusialah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Padahal manusia mengira bahwa dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan manusia. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan manusia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ulangi. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ulangi sekali lagi. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Kita ulangi sama-sama. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Terus? Bagi kita ditimpakannya. Bagi kita ditimpakannya. Terus? Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita ulangi sekali lagi. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terus? Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian manusia itu sesat seperti domba. Terus? Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing manusia itu selalu mencari jalannya sendiri-sendiri. Terus? Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa Dan ke pemberontakan. dia tidak membuka sedikit pun mulutnya seperti anak domba yang bakal disembelih. Terus Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting seperti bulunya. induk domba yang Keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. mengeluh kepada orang-orang yang akan menggunting bulu-bulunya. Terus Ia tidak membuka mulutnya. ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukumannya ia terambil. Setelah Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. dia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Tentang nasibnya siapakah manusia yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Sungguh ia Terputus terputus dari dari negeri orang-orang hidup. dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Dan karena pemberontakan umatku ia Kena tulah. kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Orang menempatkan Kuburnya di antara orang fasik. kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan Sekalipun dia tidak membuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. dan tipu sedikit pun tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dirinya dalam kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Apabila ia Menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Terus Ia akan melihat keturunannya. dan ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Umurnya akan lanjut Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Hambaku itu sebagai orang yang benar Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. akan membenarkan banyak manusia orang oleh karena hikmatnya. Dan kejahatan mereka dipikul. Dan kejahatan manusia itu dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya Orang-orang besar sebagai rampasan. orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Yaitu sebagai ganti karena ia sudah memberikan nyawanya ke alam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Sekalipun ia menanggung banyak dosa akan orang-orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Berdoa untuk manusia-manusia pemberontak. Bayangkan saudaraku. Coba yang terakhir itu dibaca ulang sekali lagi. Dan ia berdoa kepada orang-orang pemberontak. Sudah dia dihina, sudah dia dicaci maki, sudah dia disalibkan, sudah dia mati. Tapi sebelum dia mati, dia berdoa kepada orang-orang yang menangkapnya. Dia berdoa kepada orang-orang yang membunuhnya. Dia berdoa kepada orang-orang yang menistanya. Padahal sama kita baca tadi, tidak ada dusta di dalam dirinya. Bayangkan ini Yesaya 53 ini sudah dibaca berulang-ulang sebelum dia menjelma di dalam Yesus Kristus. Bayangkan, sebelum dia menjelma atau Yesus lahir dari rahim Maria, ini sudah tertulis. Ini merupakan nubuat Nabi Yesaya. Nubuat itu artinya perkataan firman Tuhan langsung kepada seorang nabi bahwa akan lahir, itulah ceritanya tadi, seorang juru selamat
ya, yang namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus HaMashiach, yang semuanya kita sudah dengar ceritanya, dan yang paling membingungkan otak manusia ini, belum lahir pun dia sudah tahu lambungnya akan ditikam. Bayangkan, lambungnya tertikam, ya. Bahkan lahirnya pun sudah dinubuatkan Nabi lahir di Bethlehem Efrata, ya, di Bethlehem, ya, Efrata, ya, di Judea, ya. Bahkan tempat lahirnya di palungan domba pun sudah dinubuatkan Nabi. Jadi sungguh amat bodoh orang Yahudi, sungguh amat bodoh agama Yahudi itu. Tiap hari boleh dikatakan, setiap Sabat, setiap Minggu, Yesaya 53 ini sampai sekarang ini dibaca-baca terus ini. Ya, padahal dia sudah naik ke surga. Ini nubuat Nabi nih. Nubuat Nabi artinya perkataan Tuhan yang disampaikan kepada seseorang, yaitu tentang sesuatu yang belum terjadi, dia sudah katakan. Itulah nubuatan. Nubuatan artinya perkataan-perkataan sesuatu yang belum terjadi sudah dikatakan. Nah, ini dia, bahwa akan lahir juru selamat kita, ya. Bahkan dikatakan dia tidak membela diri. Dia tidak membela diri, dan dia memberikan dirinya ditangkap, dan dia memberikan dirinya disiksa, dan dia menerima semua dakwaan-dakwaan yang disampaikan kepadanya tanpa membela diri, karena memang dia sudah tahu untuk mati demi umat manusia. Di dalam dia sebagai manusia, ya, sebagai manusia dia sudah tahu akan ditangkap waktu di Taman Getsemani, ya. Sebelum dia ditangkap, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya kepada murid-muridnya, bahwa aku segera pergi, bahwa saatnya anak manusia diserahkan kepada tangan-tangan penyamun, bahwa saatnya tiba waktunya dan digenapi. Artinya bagaimana dia selama 3 tahun mengabarkan berita keselamatan, karena 3 tahun penuhlah dia itu secara sempurna menyampaikan kabar keselamatan itu. Dia mengatakan telah tiba waktunya, artinya sudah selesai tugasnya sebagai manusia seperti kita. Misi dan visinya sudah digenapi pada saat sebelum dia tertangkap di Taman Getsemani. Jadi inilah yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara dalam ibadah di Rutan Polda Sumatera Utara ini, bahwa segala sesuatunya yang terjadi sudah dinubuatkan oleh Tuhan di dunia ini. Dan semua nabi-nabi yang diutusnya itu sudah dinubuatkan nabi. Tidak ada nabi yang lahir tanpa nubuatan nabi. Ya, semua nabi-nabi yang ada sebelum dia lahir pun sudah dinubuatkan nabi sebelumnya. Jadi demikian juga dia. Sebelum dia datang ke dunia ini berupa manusia, sudah disampaikan dia melalui lidah seorang nabi. Jadi inilah yang menjadi persoalan. Ada orang yang percaya perkataan nubuatan nabi, ada orang tidak percaya. Jadi kepada saudara yang dalam tahanan ini, saudara di tempat yang paling hina, saya katakan hina adalah karena saudara tidak merdeka. Saya percaya banyak orang lebih jahat daripada saudara. Saya percaya itu. Tetapi saudara dalam keadaan tertangkap. Saudara sedang dalam teradili.
Sedangkan orang-orang yang banyak di luar sana lebih jahat daripada saudara, yang berulang-ulang melakukan kejahatan yang saudara lakukan. Lebih besar itu, tapi mereka dalam keadaan bebas. Mereka tidak tertangkap. Nah, satu jengkal saudara tidak berhak keluar daripada tahanan ini. Itu istilahnya. Satu jengkal saja Anda memaksa aturan dari tahanan Polda Sumatera Utara ini, kakimu bisa dilobangi oleh peluru. Karena itulah saudara, boleh saya katakan, orang yang paling hina di dunia ini, terlepas saudara bersalah atau tidak. Ya, saya bukan hakim, ya. Karena bisa saja tahanan itu sebetulnya tidak bersalah. Tapi saya anggaplah dulu saudara betul-betul murni melakukan kejahatan, melanggar KUHP. Ya, kalau saudara melanggar KUHP, sama juga saudara melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, hormatilah hukum negaramu, hormatilah rajamu, hormatilah presidenmu, hormatilah pemerintahmu. Karena semuanya itu dalam pengaturan bagaimana manusia bisa hidup damai sejahtera, bagaimana manusia bisa hidup berdampingan, hidup bertoleransi. Namun jika saudara melanggar undang-undang yang saudara bentuk sendiri, saudara kan yang bentuk undang-undang, amin, amin, melalui bukan hanya pemerintah, melalui dewan, mewakili wakil saya, ya, DPR dan pemerintah. Jadi hak dan kewajibanmu tetap secara pribadi saudara tunduk dengan undang-undang yang dibentuk oleh dewan dan pemerintah, ya, disahkan oleh presiden. Karena ini saudaraku, saudara yang membuat undang-undang dan saudara sendiri yang melanggar. Nanti tolong baca dulu di 1 Petrus 4 ayat 2. Saya mau bicara tentang apa yang ditulis oleh Rasul Petrus di sini. Di sana ada judulnya menderita sebagai Kristen. Sudah ada kan? Nah, coba kita baca yang keras. 3, ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada suara yang luar biasa menjadi atas kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Barang siapa berbahagialah kamu jika kamu didista karena nama Kristus. Terus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kita ulangi ayat 15 dan 16 yang kencang. 3, ya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Jangan ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah. Hendaklah ia memuliakan Elohim dalam nama Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Artinya gini saudaraku, dari 2 pembacaan ini, apabila saudara dalam penjara, tentulah itu yang terjadi di ayat 15. Ya, ayat 15 mengatakan janganlah ada di antara kamu yang harus menderita oleh karena saudara membunuh, merampok, menipu, jual narkoba, ya, jual anak gadis dan sebagainya. Itu ayat 15. Jadi segala penderitaan yang saudara alami dalam tahanan ini itu oleh karena kejahatanmu. Itu makanya khotbah saya hari Kamis kemarin, pencobaan daripada Tuhan adalah jika saudara
mendapatkan yang buruk dari Tuhan, tapi saudara tidak melakukan kejahatan. Bisa diaminkan itu? Bukan karena saudara melakukan kejahatan, itu yang pencobaan datang dari Tuhan. Jadi lanjut daripada khutbah saya hari Kamis, inilah yang tertulis di dalam pertama Petrus 4 ayat 15 ini. Ya, saya ulangi membaca, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, perampok, pencuri, ya, penjual narkoba, penjudi, penipu dan sebagainya. Nah, kalau ini yang terjadi kepadamu, jangan bilang ini pencobaan daripada Tuhan yang saudara samakan dengan Ayub. Ayub itu menderita dari Tuhan bukan karena kejahatan dia orang saleh. Tapi semua ternaknya yang banyak itu mati, terbakar satu hari itu, anak-anaknya mati semuanya, karyawannya mati semuanya, banyak tempat-tempatnya terbakar juga. Itu tidak ada dia karena kesalahan, tetapi murni pencobaan dari Tuhan didatangkan yang buruk. Jadi sadarilah saudara-saudaraku, dalam rutan ini saudara menderita oleh karena saudara melakukan kejahatan. Dan jangan sekali-kali mengatakan ini pencobaan dari Tuhan. Saudara bukan diuji, ini bukan ujian iman, tapi sekali lagi ini adalah penghukuman karena saudara melakukan kejahatan. Tetapi ayat ke-16 apa dikatakan? Tolong dibaca sekali lagi. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Janganlah ia malu terus. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Hendaklah ia memuliakan Elohim dalam nama Kristus Juru Selamat. Jadi itulah contoh seperti apa yang dialami Ayub. Dalam pencobaannya, istrinya yang tidak seiman dengan dia, apa dikatakannya? Istrinya kepada Ayub, suaminya yang tidak seiman ini, masihkah engkau bertekun kepada Tuhanmu, semua ternakmu mati sekejap? Katakanlah ratusan, kalau saya kira itu bahkan mungkin lebih dari ratusan. Karyawannya banyak mati, tentu domba-dombanya itu banyak, itu tidak cukup 100-200 itu. Dan anak-anaknya mati. Dan Ayub tetap tegar. Dia bilang sama istrinya, bukankah yang buruk, saya ulangi, bukankah yang baik datang daripada Tuhan kita mengucap syukur? Demikian juga jika yang datang yang buruk daripadanya, kita tetap juga mengucap syukur. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dan dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Jadi inilah kesaksian daripada Ayub kepada istrinya yang mengatakan engkau sudah gila. Nah, jadi saya mau katakan tidak ada artinya kekayaan dunia ini. Ya, semuanya akan kita tinggalkan. Dan pencobaan yang dialami Ayub menandakan bahwa manusia jika memang dalam pencobaan, dia harus tidak melakukan kejahatan. Dalam posisi dia melakukan kebenaran, dia terpenjara. Ya, banyak sekali orang berbicara tentang Tuhan sekarang ini dipenjarakan. Apalagi di Indonesia ini sekarang sedang disorot masalah penistaan agama. Sekarang disorot oleh dunia internasional. Jadi di Indonesia ini tidak gampang berbicara agama, sekalipun omongannya benar, ya. Tetapi banyak orang-orang yang tidak senang dengan omongannya, menyampaikan kebenaran, terutama tentang keselamatan. Ya, 2 kitab suci di Indonesia ini menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Tatkala orang berbicara dia ada juru selamat, banyak orang tersinggung. Karena tidak dipahami bahwa memang dia juru selamat satu-satunya.
Oleh karena apa? Di tempat ibadahnya banyak juga Kristen tidak percaya bahwa dia satu-satunya juru selamat, dan yang akan menghakimi dunia ini adalah dia sendiri. Padahal kalau saya berbicara seperti ini, bisa saja orang melaporkan saya. Padahal di situ sudah tertulis Yesaya 53, dan di dalam kitab suci selain dari Alkitab ini, Injil ini, ada tertulis semuanya bahwa dia adalah yang Rahman dan yang Rahim, bahwa dia adalah Roh Tuhan, Ruh Tuhan, dan dia adalah nantinya yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi apabila orang gagal fokus, seolah-olah saya menista agama. Itu yang terjadi sampai sekarang ini. Tersinggunglah orang yang tidak memahami arti daripada kedatangannya ke dunia ini. Ya, termasuk nabi-nabi yang sudah disebut oleh firman Tuhan bahwa seluruh nabi-nabi berasal dari Yerusalem. Ya, ini sudah terbukti dari nabi yang pertama sampai nabi-nabi yang terakhir, semuanya itu diwahyukan. Wahyu dulu. Tidak sembarangan dulu nabi lahir. Sebelum dia lahir sudah ada wahyu. Sudah ada pemberitaan dari Tuhan bahwa dia akan menjadi nabi. Dan dari Yerusalemlah pengajaran, dan dari Yerusalemlah keselamatan. Dan ini sudah terjadi sampai sekarang ini, sekalipun dulu Yerusalem sudah dikosongkan oleh Tuhan. Pernah dikosongkan oleh Tuhan karena orang Israel membangkang sama Tuhan, menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan, memakai ilah-ilah lain. Yerusalem dikosongkan, bahkan satu batu bata pun tidak ada tersusun. Ini sudah terbukti. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan dia tidak pernah ingkar janji bahwa umatku yang kupilih adalah istilahnya Israel. Umat yang kupilih artinya Israel. Anak saya bernama Israel. Ya, secara negara kita tidak punya hubungan apa-apa dengan Israel, dan saya pun tidak. Tetapi istilah umat yang kupilih adalah Israel, umat yang diberkati. Dan dari sinilah akan datang kembali, yaitu sang penghakim itu akan turun bagi orang yang percaya kepada dia, seperti yang saya katakan, bersama-sama dia akan menghakimi dunia ini. Bahkan malaikat pun akan dihakimi oleh manusia yang dikenalnya. Jadi jangan keliru bahwa penghakiman dunia ini bukanlah penghakiman yang menciptakan langit dan bumi ini. Bukan. Tetapi manusia yang sudah mengalahkan maut, manusia yang sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, itulah yang menghakimi dunia ini. Dan jangan pernah keliru lagi bahwa Tuhan orang Kristen mati. Tuhan orang Kristen tidak pernah mati. Ya, karena Tuhan orang Kristen itu adalah pencipta langit dan bumi. El Echad Elohim Echad, Tuhan yang satu, Tuhan yang maha kuasa, El Shaddai, Tuhan yang maha tinggi, ya, dan Tuhan yang maha perkasa, El Gibor. Itu ada di dalam diri Yesus Kristus sebagai dia menjelma sebagai manusia. Tadi ada pertanyaan sama saya, tolong disampaikan kepada saya, apa pertanyaan tadi? Saya baru pertama kali mendapatkan hadiah. Saya baru pertama kali mendapatkan hadiah Alkitab. Terus? Jadi saya bertanya, tuntunan apa yang bisa saya peroleh ketika saya ingin mempelajari Alkitab? Saya bertanya bagaimana saya bisa memahami dan percaya apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Kan begitu. Itu pertanyaannya kan? Iya, bagaimana tuntunan atau cara saya bisa memahami. Saya mau katakan begini. Injil dan Torah atau Taurat ini adalah
bukanlah ilmu pengetahuan seperti ilmu kimia, ilmu aljabar, ya, ilmu sejarah dan ilmu-ilmu di dunia ini. Yang di dalam ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berasal daripada Dia sendiri sekalipun tertulis. Karena apa? Ini adalah catatan dari perjalanan Dia sebagai orang yang hidup sebagai manusia. Sehingga apa? Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, Injil ini menuliskan bagaimana sejarah diri itu nama catatan harian daripada Yesus waktu hidup secara manusia. Jadi orang-orang yang menulis perjalanannya inilah, bahkan perkataan dia sebagai manusia, inilah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kata-kata yang keluar daripada lidahnya pada saat dia hidup sebagai manusia. Itu pertama. Dan kedua, ada firman Tuhan yang didengar oleh iman seseorang, yaitu nabi, katakanlah nabi. Dan dikatakanlah ini kepada banyak manusia, inilah sebagai nubuat. Nubuat adalah perkataan seorang manusia yang disampaikan dari Tuhan pencipta langit itu sendiri. Ya, Tuhan yang berbicara kepada seseorang, katakanlah nabi, inilah nubuat atau perkataan-perkataan firman yang disampaikan. Jadi kalau saudara membandingkan Alkitab atau Torah ini dengan ilmu-ilmu yang lain, tidak akan bisa saudara mengerti. Karena tidak cukup hanya pikiran, jiwa dan batin bekerja dalam memahami kebenaran daripada firman Tuhan. Kalau hanya dengan jiwa yang melahirkan rasio, tidak akan mungkin percaya bahwa Yesus Kristuslah yang dinubuatkan para nabi akan menjadi juru selamat. Dan Yesus Kristuslah yang kita baca tadi dalam Yesaya 53, sampai tertikam lambungnya sudah ditulis. Di dalam kitab-kitab yang lain, dalam Mika juga dikatakan, hai engkau Bethlehem Efrata, engkau adalah yang terkecil di Judea, tapi daripadamu lah akan seorang lahir juru selamat. Bayangkanlah, sebelum dia lahir sudah ada perkataan nabi. Dan kalau dengan otak tidak sanggup kita mengaminkan apa yang dikatakan di sini. Dan sebelum dia melakukan perjalanan hidupnya selama 33 tahun, khususnya 3 tahun dia mengabarkan kabar sukacita. Kalau dengan akal okol kita tidak akan bisa mengerti apa yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Malayaki, Matius sampai Wahyu. Jadi tidak sanggup otak manusia sekalipun sepintar apapun dia bisa menerima perkataan-perkataan yang di dalam kitab suci ini. Karena apa? Karena ini harus diimani. Bagaimana tidak? Bagaimana manusia dan Tuhan di dalam pribadinya adalah yang Rahman dan yang Rahim. Ya, yang Rahman dan yang Rahim. Bagaimana Tuhan bisa menjelma sebagai manusia? Ya. Padahal dikatakan apa? Aku datang agar manusia bisa mengenal aku. Karena manusia sudah berbuat dosa, upah dosa adalah maut, maka manusia tidak sanggup lagi berkomunikasi kepada Tuhan. Karena itulah dia datang dalam rupa manusia, sehingga manusia itu bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai manusia. Jadi tidak sanggup otak kita menerima itu. Dan satu hal yang terbukti sampai sekarang adalah kata Israel. Israel artinya umat pilihan, umat kesayanganku. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Lihatlah bangsa-bangsa yang mengutuk Israel. Sampai sekarang tidak ada damai sejahtera, ribut terus, perang terus. Padahal Israel tidak pernah bisa dilenyapkan. Israel adalah negara yang kecil, jumlahnya pun sedikit. Ada banyak bangsa-bangsa negara sampai 9 negara tidak sanggup mengalahkan itu.
tidak akan pernah terjadi karena sudah tertulis dia adalah umat pilihannya dan daripadanya lah keselamatan dan pengajaran. Bayangkan dunia ini sebetulnya yang ngatur dunia ini siapa? Orang Israel. Di mana-mana mereka itu ada. Ya, di mana-mana orang ada itu. Di semua negeri, kerajaan dan tempat ada. Dan semua Nobel-Nobel yang diterima oleh orang di dunia ini lebih banyak yang diterima oleh bangsa Israel. Saya melihat catatan bahwa otak orang Israel bukannya IQ-nya tinggi. Hanya saya pernah dengar itu 90. Kalau orang Asia, orang Jepang, orang Cina 100 lebih IQ. Bayangkan orang Jepang, orang Cina, orang Korea, ya, mengalahkan orang Amerika, orang-orang ya barat sana. Dan Indonesia menurut catatannya rata-rata 80 IQ. Jadi bukannya pintar kali sebetulnya, tapi hikmat Tuhan datang kepada dia. Ya, ini sudah terbukti. Anggur paling mewah di dunia dari Israel, padahal itu gurun itu semuanya. Ternak yang paling besar dari Israel. Obat-obat yang termanjur ada dari Israel. Alat-alat perang yang paling canggih dari Israel. Dunia tidak bisa membantah. Karena memang itu sudah dinubuatkan para nabi bahwa dia tidak akan bisa dilenyapkan. Menjadi pertanyaan, kenapa bangsa Indonesia, negara Indonesia ini tidak mengadakan hubungan diplomatik sama Israel? Padahal banyak yang merindukan itu. Karena Israel, dunia mengakui kebolehannya. Tetapi apa yang terjadi adalah iri hati. Ya, sampai sekarang tidak terbukti Israel bisa dilenyapkan. Secara kedagingan kita tidak ada hubungan kita sama Israel. Tetapi dikatakan umat yang kubentuk akan memasukkan namaku. Jadi saudaraku, kita doakan Indonesia ini, kalau Presiden Gus Dur dulu sangat rindu ya mengadakan hubungan Israel. Jadi di Israel itu adalah agama Yahudi kuat juga di situ. Jadi tidak semua orang Yahudi itu beragama Yahudi atau beragama Kristen. Ada juga agama Islam, seorang Muslim, ya. Yang paling menyakitkan adalah agama Yahudi yang sampai sekarang tidak percaya yang dikatakan Yesaya 53 itu sudah terbukti. Maka itu saudaraku, berdoalah kepada agama Yahudi agar jangan memakai keras kepalanya. Agar jangan memakai keras kepalanya bahwa yang mereka tikam, yang mereka bunuh itu adalah inilah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi orang Yahudi dulu. Namun mereka tidak percaya. Jadi kesimpulan dari khotbah saya, pertanyaannya tadi, bagaimana bisa saudara mengaminkan daripada ini? Di Torah dan Injil lah yang paling banyak menulis tentang kota Yerusalem. Hanya di sini sudah terbukti. Ini sudah ada ribuan tahun sebelum Injil ada itu Torah, itu hukum Taurat yang sudah menulis bahwa kota yang dibangun oleh Tuhan adalah kota Sion, kota Yerusalem. Itu artinya kota damai, ya, kota damai. Dan dari sanalah dia naik, dan dari sanalah dia akan turun kembali, datang ke dunia ini yang akan ditunggu oleh semua dunia, terlepas di agama mana, ya, terlepas. Bukan hanya agama Kristen yang percaya bahwa dia akan datang kedua kali, agama lain juga mengaminkan itu. Jadi inilah perdamaian yang kita cita-citakan di Indonesia ini, agar jangan ada dusta di antara kita. Bahwa tujuan daripada Alkitab, tujuan daripada Torah untuk semua orang percaya, juru selamat adalah di tangan seorang manusia yang sudah menerima mahkota keselamatan, namanya Yesus. Juru selamat bukannya Tuhan, jangan salah ya. Juru selamat adalah manusia biasa, yaitu di dalam Yesus,
yang mati di dalam kebenaran. Kita sudah baca tadi, tidak ada dusta di dalam dia. Sama sekali tidak ada dusta. Tetapi dia mati di tengah-tengah orang jahat. Dia dikuburkan di tengah orang-orang fasik. Ya. Karena memang untuk itulah dia mati, agar dia menjadi juru selamat. Dan dia datang juga dalam kehinaan. Makanya dulu ada yang mengatakan begini, kalau Tuhannya orang Kristen, betul dia adalah juru selamat, kenapa dia lahir hina di kandang domba? Dan kenapa dia harus mati? Karena memang dia mau berkorban. Namanya korban kan harus mati. Ya, dialah yang menjadi domba yang pengganti korban. Makanya dari sejak dia dikorbankan sebagai manusia, tidak ada lagi kurban bakaran untuk Tuhan. Karena satu orang manusia menjadi korban bakaran untuk selama-lamanya, makanya kita tidak perlu lagi melakukan korban-korban bakaran. Kalau dulu saudaraku, paling sedikit burung merpati saudara harus potong. Burung merpati, ya, paling kecil. Ya kalau saudara punya uang, ya kambing domba, bahkan lembu, sapi dan sebagainya. Itulah ibadah-ibadah dulu. Sebelum Yesus Kristus atau Tuhan itu menjelma di dalam Yesus Kristus dalam manusia, korban-korban bakaran tidak disukai lagi. Karena apa? Segala sesuatunya adalah milik dia. Buat apa bagiku engkau berikan korban-korban bakaran emas dan perak dan semuanya, kata firman Tuhan. Bukankah aku yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah aku pemilik semua lembu-lembu, sapi, kambing domba, burung merpati? Buat apa itu kau sampaikan kepadaku? Itu firman Tuhan kepada Nabi. Yang aku mau adalah hatimu yang rebuk, redam, pikiranmu yang kacau balau, yang frustrasi, ya, akibat kesalahanmu sendiri. Ya, ini yang diminta oleh Tuhan, saudara kasih sama dia. Yang aku minta adalah sengsaramu berikan kepadaku. Kuk itu yang di sini lembu itu loh, apa itu namanya? Yang menahan beban. Ini yang Tuhan mau. Penderitaan manusia lah yang Tuhan mau. Bukan korban bakar-bakaran, bukan uang emasmu, tidak. Jiwamu yang hancur akibat kesalahanmu. Ada orang juga jiwanya hancur akibat dijolimi, dibuat orang jahat. Tetapi aminkanlah, Tuhan, saya sekarang ini sudah melakukan pelanggaran KUHP kejahatan. Aku mau bertobat. Aku mau kembali kepadamu. Aku tidak mau menjadi hamba hukum lagi, hamba dosa, tetapi mau menjadi hamba kebenaran. Ini yang menjadi sulitnya menjadi orang Kristen. Karena apa? Saudara harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang repotnya. Bukan ibadahmu seperti ini terus engkau beribadah sampai mati. Bukan ibadahmu yang menyelamatkanmu, bukan dermamu yang menyelamatkanmu. Sebanyak apapun engkau berikan dermamu, tidak itu yang menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu adalah percaya kepada Dia juru selamat dan lakukan segala perintahnya. Perintahnya yang paling sulit dilakukan manusia adalah mengasihi Dia dengan segenap hatimu, melebihi kasih daripada manusia, daripada istri anak-anakmu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Pipi kanan tampar, kasih yang kiri. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berdualah dengan musuhmu. Ampunilah segala orang yang bersalah kepadamu. Inilah yang harus kita lakukan kalau mau menjadi pewaris kerajaan sorga. Bukan ibadah seperti ini. Mau 10 kali saudara beribadah satu hari, tidak itu yang menyelamatkanmu. Mau semua hartamu kau kasih kepada Dia. Orang Dia yang punya langit dan bumi, buat apa saudara persembahkan hartamu itu? Aku yang punya langit dan bumi kok. Dia bilang begitu. Ya, yang Dia minta adalah saudara mengasihi Dia, saya ulangi lagi, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,
Dan takutlah akan Tuhan artinya apa? Saudara harus memuliakan Dia sebagai pencipta langit dan bumi, dan saudara menyangkal dirimu sendiri saudara tidak berkuasa. Sehelai rambut pun saudara tidak berkuasa atas rambutmu sendiri. Dan semua binatang tidak ada yang menciptakan dirinya sendiri. Semua iblis, syaitan, apapun namanya tidak pernah mencipta dirinya sendiri. Malaikat pun tidak pernah menciptakan dirinya sendiri. Satu sang pencipta, yaitu Elohim. Kalau kita memanggil Dia Bapa di sorga, karena Dia memanggil kita anak-anaknya, yaitu pencipta langit dan bumi. Hanya satu Tuhan yang Maha Esa. Dia datang dalam wujud manusia, saya ulangi, agar kita boleh berkomunikasi langsung dengan bahasa kita dan berhadapan dengan kita. Dialah yang bernama Yesus Kristus, Juru Selamat, Jesus Christ kata orang Barat, Yeshua HaMashiach kata orang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Berbahagialah saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan saat ini, yaitu sekitar bagaimana dunia sekarang ini sedang mempersiapkan merayakan hari kematiannya, berupa nanti perjamuan kudus, di mana roti-roti akan dipecahkan, dimakan bersama dengan anggur, roti yang menggambarkan dagingnya dan anggur yang menggambarkan darahnya. Siapa yang tidak memakan daging dan darahku, dia tidak akan pernah bersamaku, dan dia tidak akan pernah mewarisi kerajaan yang sudah kupersiapkan kepada setiap orang. Karena itu, tanpa percaya dan tanpa dibaptis, saudara tidak layak masuk surga. Amin. Amin sekali lagi. Amin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi pertanyaan tadi sangat luar biasa, bagaimana saya bisa mengaminkan Injil dan Taurat ini. Saudara harus minta pertolongan daripada Dia. Karena apa? Dia sendiri mengatakan, aku mengetahui kepada siapa firman-Ku kusampaikan. Dia tidak sembarangan memberikan itu. Dia tahu mana hati yang kudus, mana hati yang ikhlas. Ya, aku tidak sembarangan. Aku tahu kepada siapa ku berikan kebenaran, ya, kebenaran. Kalau bahasa Israel itu Elohim Mukadesu. Dia adalah Maha benar dan Maha adil. Dan Dia tahu kepada siapa firman-Nya disampaikan, sehingga saudara bisa mengerti arti firman Tuhan. Bagaimana pintarmu kalau hanya dengan otakmu sendiri, tidak akan bisa saudara aminkan apa yang disebut Bible ini dan Taurat, hukum Taurat. Dan masalah keinginan pun, dari kerinduanmu pun Tuhan tidak akan kasih kalau saudara tidak betul-betul, ya, tidak betul-betul percaya dan tidak betul-betul menyerahkan diri kepada Dia. Mintalah pengampunan dosa kepada Dia, berjanjilah selalu hidup dalam pembaharuan, maka setiap hari saudara akan dibina, dibentuk, tidak seperti membalikkan tangan. Iman dan percaya dan pengharapanmu akan dibentuk hari lepas hari, tergantung saudara bersungguh-sungguhkah mempertuhankan Dia atau tidak. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam ibadah hari Minggu di Rutan Polda Sumatera Utara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah selesai bersama Roh-Mu Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu, yang hanya dengan anugerah dan pertolongan-Mu kami bisa mengaminkan akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau hanya satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang menciptakan dirinya sendiri, dan tidak ada suatu kebaikan yang tidak berasal daripada-Mu, dan keburukan sendiri pun bukanlah milik syaitan, bukanlah milik manusia, bukanlah manusia yang bentuk, tetapi segala sesuatunya baik dan buruk berasal daripada-Mu. Tinggal kami Tuhan masih bisa mau menerimanya dengan pengucapan syukur. Jika yang baik datang daripada-Mu, kami mengucap syukur. Bahkan yang buruk yang datang daripada-Mu, tetap kami mengucap syukur. Ini adalah ujian iman kepada kami, sehingga kami bertekun
dan kami akan mendapatkan buah-buah yang matang, dan kami akan sempurna, dan kami tidak akan pernah merasa kekurangan sesuatu apapun. Inilah terima kasih, apapun yang datang daripadamu, kami harus mengatakan puji Tuhan. Karena itu mampukanlah kami menerima hal-hal yang buruk yang datang daripadamu dengan ketekunan kami bersama dengan pimpinan Roh Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kepada semua sel-sel yang ada di sini. Lawat mereka satu persatu. Semua orang yang sakit, Tuhan pulihkan sakit penyakitnya. Semua hati yang cemas, bimbang dan ragu dan ketakutan, bahkan yang putus asa, Tuhan, mampukanlah mereka, Tuhan, bertekun dalam doa dan penyerahan diri kepadamu, sehingga mereka semangat, mereka artinya ya Tuhan, tidak hilang kemuliaan yang Engkau berikan kepadanya. Karena Engkau datang ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, bukan orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau mau datang sebagai manusia untuk orang-orang berdosa agar kami terselamatkan. Terima kasih oleh cinta kasih-Mu, Engkau mati untuk kami demi keselamatan kami. Karena itu Tuhan, semua hati yang patah, hati yang hancur sekali lagi Tuhan teguhkanlah, sehingga iman percaya mereka bahwa mereka semua adalah harta yang berharga di mata-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Mereka lah mutiara-mutiara yang sebentar dibawa kepada kerajaan-Mu. Mereka lah padi-padi yang menguning yang sebentar akan dituai menjadi padi-padi yang tersimpan dalam lumbung kerajaan Tuhan. Terima kasih, utuslah para penginjil, utuslah hamba-hamba-Mu untuk menuai padi-padi yang begitu banyak menguning. Demikian hamba-Mu yang sebentar Tuhan untuk menjajakan kakinya ke seluruh polda se-Indonesia ini. Mampukanlah tenagaku Tuhan, mampukanlah waktuku, mampukanlah semangatku untuk boleh sampai ke negeri Papua sana. Injil akan diberitakan ke semua penjara-penjara seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa, kami doakan keluarga kami yang jauh daripada kami. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka sama seperti Engkau menyertai dan memberkati kami saat ini. Berkati Pak Panca Putra sebagai Kapolda Sumatera Utara ini, semua jajarannya Tuhan Engkau mampukan mendapatkan hikmat dan pertolongan daripadamu, sehingga dalam dinas mereka takut akan Tuhan, dan semua terberkati oleh karena hikmat-Mu menyertai mereka. Terima kasih Presiden Jokowi, biarlah Engkau juga rahmati hikmat dan pertolongan-Mu, sehingga memimpin Indonesia ini dalam kedamaian yang daripadamu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu, mampukan kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami dan minta pertolongan daripadamu. Tuhan, berkati kami saat ini, berkat yang turun kepada Nabi Musa, berkat yang turun kepada orang-orang Israel, umat pilihan-Mu, umat yang Kau kasihi. Berkati berkat yang turun kepada orang yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkat yang sama sebentar kami mau terima Tuhan. Tetapi sebelum berkat ini tercurah kepada kami, mampukanlah roh kami bersama roh Tuhan memanjatkan doa yang sudah diajarkan Tuhan kami, Yesus Kristus yang mati untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim El Sebaot, pencipta langit dan bumi, menyertai dan memberkati Engkau saat ini juga. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia untuk selama-lamanya. Dihadapkanlah kepadamu wajah-Nya yang mulia itu saat ini juga, dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya sampai Maranatha, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya.